ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat salat subuh berjamaah di hari Jumat dan nikmat duduknya kita di dalam ini masjid niat i'tikaf menunggu datangnya terbit matahari. Waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan menyambung pembicaraan kita yang telah lalu, di pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang keutamaan sedekah yang Allah berikan di dunia. Kemudian sambungannya adalah sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya sedekah itu mempunyai 10 kemuliaan, 5 kemuliaan di dunia dan 5 kemuliaan di negeri akhirah. Adapun 5 kemuliaan di dunia sudah kita jelaskan. Sekarang wa ammal khamsul lati fil akhirah, adapun 5 keutamaan sedekah nantinya yang akan dia dapatkan di negeri akhirah. Dan akhirah ini yang lebih utama, karena walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Jangan sampai semangat kita mengejar dunia melebihi daripada semangat kita untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirah. Wahakadha. Adapun 5 perkara keistimewaan sedekah yang akan dia dapatkan di negeri akhirah, fa awwaluha, yang pertama adalah antakuna as-sadaqatu dhillan li sahibiha fi syiddatil har, yaitu bahwasanya sedekah yang dikeluarkan seseorang menjadi sebuah naungan baginya di hari kiamat, menaunginya dari sengatan panasnya ketika di hari kiamat. Artinya jadi naungan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya innas sadaqata la tudfi'u harral qubur, sedekah itu memadamkan panasnya kubur. Maka dari karenanya biasanya orang kalau habis meninggal dunia ada menghitung hari turun kubur, kemudian sampai 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 15, setelah 15 dia 25, habis 25 40, habis 40 100 lah, 100, habis 100 ini mahaul. Tapi ada sebagian ada yang memperingati 1000 hari, ada juga. Walhasil sedekah yang dikeluarkan oleh para ahli waris, oleh para keluarga, itu mampu memadamkan panasnya kubur. Panas garang jar kubur tuh, rasa iya kena pada tahu juga. Yang nyata dulu pikirkan kita sebuah ruangan sempit, kada ada ventilasi, kada ada apa-apa, kayak apa kita dalam situ, apalagi dalam kubur. War Rasul mengatakan, kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, inna sadaqata la tudfi'u harral kubur, sedekah itu mampu memadamkan panasnya kubur. Berarti itu kubur panas. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Adapun hadis yang lain banyak lagi riwayatnya dari jalan-jalan yang lain. Ala kulli hal, inna sadaqata la tudfi'u harral kubur, panasnya kubur itu mampu dipadamkan dengan sedekah. Wah, kita sebelum masuk ke dalam kubur padamkan terlebih dahulu, pasang AC, pasang ini itu dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Kubur itu kalau tidak menjadi kebun surga, dia akan menjadi lubang api neraka. Antara dua aja, imma raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar. Kalau tidak menjadi kebun surga, dia menjadi lubang api neraka. Wala tanhu wala talhu an dzikril magabiri wal kafan, kata Imam Haddad. Jangan kalian lalai mengingat kubur dan kafan. Kain kafan yang mungkin saat ini tidak ada dalam lemari kita, tapi yang pastinya dia akan dicari
pada saatnya, pada waktunya, dan dia akan dipakaikan di batang tubuh kita kama bada'akum ta'udun. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Naam. Inna sadaqata la tudfi'u harral qubur wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Hanya saja yastadhill, bernaung orang mukmin nantinya di hari kiamat fi dhilli sadaqatihi, di naungan sedekahnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Ada lagi al-Imam Syarah Muslim juga meriwayatkan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu tergantung sedekahnya nantinya di hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, semakin besar naungannya. Sedangkan matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Ada orang yang tenggelam, ada orang yang dibanjiri keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai otot kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya. Sampai kata Nabi Muhammad, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amalnya. Dari karenanya salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah seseorang yang bersedekah, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi. La ilaha illallah. Maka dari karenanya ulama-ulama kita menganjurkan tiap hari jangan sampai tidak ada sedekah, meskipun sedikit, tidak harus banyak. Jangan karena nominal yang sedikit mencegah kita dari bersedekah sehingga kita terharamkan dari pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sedekah itu tergantung kemampuannya masing-masing. Tergantung kemampuan masing-masing, yang penting ada sedekah tiap harinya. Wahakata. Nah, itu yang pertama. La ilaha illallah. Yang pertama tadi menjadi naungan, menjadi naungan di panasnya nantinya di hari kiamat. Hadisnya tadi diantaranya adalah sedekah akan memadamkan panasnya kubur. La ilaha illallah. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan melebihi daripada kubur. Kubur paling mengerikan, pemandangan yang paling mengerikan. Zurul kubur, ziarahilah kubur, kata Nabi Muhammad. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian tentang akhirat. Bil khusus seorang anak apabila menziarahi kedua orang tuanya yang telah wafat di hari Jumat, dua-duanya atau salah satu dari keduanya, maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua. Hari Jumat, hari Jumat ada yang mengatakan sampai Jumat sore, ada yang mengatakan sampai pagi Sabtu. Setelah itu habis limitnya. Bagi yang jauh, ya udah, yang jauh dari rumah cukup ziarah sir, ziarah secara sir, yaitu dengan menghadirkan mereka, kemudian bacakan Yasin, kirimkan kepada mereka tahlil dan lain sebagainya. Tapi bagi yang dekat, alangkah bagusnya ziarah di hari Jumat. Nah, karena salah satu cara bakti seorang anak kepada orang tua yang telah wafat dengan cara mendoakannya, mendoakan mereka. Ziarah kubur salah satu mendoakan. Dan ketika kita ziarah ke kubur mengingatkan kita tentang akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Naam. Wa tsani, adapun yang kedua, anna fiha khiffatul hisab, bahwa sedekah itu mengurangi beban tanggungan ketika dihisab nantinya besok di hari kiamat. Mengurangi beban tanggungan ketika dihisab.
Ketika dihisab di hari kiamat, sedekah itu nantinya yang akan menguranginya, mengurangi beban timbangan di hari kiamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa dalam surah apa namanya, Al-Qari'ah. Naam, wa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang radiyah, kehidupan yang memuaskan. Itulah kehidupan yang memuaskan sebenarnya. Adapun kehidupan yang memuaskan di dunia semuanya sementara. Adapun di negeri akhirah dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Kenapa demikian? Karena thaqulat mawazinuhu, rajahat hasanatuh, kebaikannya jauh lebih berat atas keburukannya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, apabila ringan timbangan kebaikannya, sekira-kira timbangan kejahatannya lebih berat daripada timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maskanuhun nar, tempatnya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah, salah satu daripada neraka, nama-nama neraka jahanam. Jadi jangan memberikan nama anak hawiyah. Masya Allah, memberikan nama anak hawiyah, Nur hawiyah, Masya Allah, cahaya ada hawiyah. Bujur aja dalam Al-Quran ada, tapi itu adalah ismun min asma'i jahannam. Ingat orang tua, hawiyah ismun min asma'i jahannam. Nah, begitu. Wa huwal mihwah la yudrak ga'ruha, tidak ada yang satupun orang mampu memperdapati dalamnya daripada hawiyah tersebut. Itu orang yang selama hidup di dunia banyak kejahatan daripada kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, nah, maka tempatnya di situ bukan ibunya, maksudnya tempatnya, tempat tinggalnya adalah hawiyah, yaitu ismun min asma'i jahannam. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu adalah api yang itu adalah neraka yang sangat panas. Gadintaha harruha, puncak panasnya itu luar biasa. Maka dari karenanya selama kita hidup di dunia, jangan pernah malas melakukan kebaikan, jangan pernah jenuh melakukan kebaikan, jangan pernah capek dengan kebaikan. Karena orang yang gemar melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, jangan pernah menyepelekan kebaikan, wabil khusus kita yang akan menjelang malam nisfu Sya'ban. Nah, bersihkan diri kita dari golongan-golongan orang yang nantinya terhalangkan dari ampunan dan rahmat di malam yang mulia tersebut. Apalagi itu malam Jumat, Masya Allah, sudah malam Jumat, malam nisfu lagi, Masya Allah. Itu dua kemuliaan terkumpul di sana. Jangan sampai kita jadi orang yang sial karena memperturutkan ego dan nafsu kita. Yang memutuskan tali silaturahim, sambung kembali. Yang durhaka sama orang tua, minta ampun. Orang tuanya yang sudah tidak ada, ziarah di hari Jumat. Kemudian sebelumnya hatta hari Kamisnya ziarah. Hari Kamisnya itu Kamis sore atau Kamis siang, ziarah dulu. Ziarah ke kubur orang tua gitu. Yang punya dendam sama sesama muslim, ayo damai. Jangan sampai karena keegoan kita jadinya kita termahjub, terdinding dari ampunan dan rahmat dari Allah. Yang belum taubat dari mabuk-mabukan, taubat. Dukun, penyihir, ahli bid'ah, membenci para sahabat dan lain sebagainya. Ada. Kita insyaallah pengajian terus saja.
karena dianjurkan di malamnya untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, jika malam nisfu Sya'ban, fagumu lailaha wa sumu naharaha. Ibadah di malam hari, hidupkan malam hari dengan ibadah dan berpuasalah di siang harinya. Nah, paling minimal maghrib, isya sama subuh berjamaah. Lagi subuh Jumat, ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Hari penentuan nama kita apakah masih ada sampai Sya'ban tahun depan ataukah udah dihapus. La ilaha illallah. Allah. Naam. Khiffatul hisab, diringankan hisabnya, pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan kita dapatkan. Apapun yang kita lakukan dari keburukan akibatnya kita rasakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. La ilaha illallah. Akan dihisab. Masya Allah. Wa thalith, dan yang ketiga, tasgulul mizan. Sedekah itu akan memberatkan dalam timbangan kita. Timbangan kita, hisab diringankan, timbangan diberatkan. La ilaha illallah. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Naam. Kemudian yang keempat adalah jawazun 'ala sirat. Yang keempat, keistimewaan sedekah, bahwasanya orang yang ahli sedekah akan memudahkannya lewat di atas sirat. Dimudahkan. Ada orang yang nantinya dimudahkan, ada orang yang nantinya dipersulit. Bagi para ahli sedekah dimudahkan ketika melintasi sirat. Bil khusus di hari Jumat, pahala dilipat gandakan, apalagi Jumat yang akan datang, nisfu Sya'ban, apalagi malam nisfu. Masya Allah, hidupkan malamnya. Kalau bisa kebanyakan malam kita ibadah, bagus. Kalau tidak bisa, besok kerja umpamanya, ya sudah, paling minimal maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau bisa satu malam full jaga, kada beguringan. Kada beguringan ibadah, bukan kada beguringan melihat TV, Masya Allah, berjalan ke situ kemari. Nah, kalau kada salah tahun semalam, kalau kada salah tengah malam keluar kita ke Martapura, itu rame guru, dilanggar-langgar orang dalailan, rame daerah Martapura tuh. Maka pakai make keluar. Kita di atas jam 10 jam keluar tumbur sudah. Jam 12 setengah 1 pakai baca dalail, langgar-langgar, penyalaan masih ada orangnya. Coba tuh biar malam nisfu jam 12 ke atas keluar berjalan, berkendaraan, maksudnya jangan berjalan sampai jam berapa, berkendaraan, bermobil arah Martapura ziarah umpama. Kan Nabi Muhammad malam nisfu tuh beliau ditemukan di Baqi. Ziarah beliau di Baqi, ziarah kalau tidak salah, ziarah dulu ke keraton kah, udah kuitan apa gurus kumpul sana, lewat pian di situ lihat masjid-masjid itu baca dalail tak, ada yang burdah semalaman. Kalau anak-anak pesantren biasanya ada yang dibaca, di antaranya tasbih Nabi Yunus 2375. Kemudian lagi banyak yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca, minta mudahan dimudahkan ke Makkah Madinah. Kadang-kadang mustahil Pak.
Kawi tenggeng mata kawi sudah ngajar. Minta kawi lah mudahan kawa umroh, siapa tahu ada kawa pang jakawi mana duitnya dulu aja kada tahu pang amunnya sampai panggilannya kada berduitan jamaah namun lakakan kananya apa kabar kawi jurang fotokopi apalagi di fotokopi berangkat apa di fotokopi kada tahu pang kada kawa pang jakawi jangan minder dulu ya. Ikam membantu Allah Subhanahu wa taala di sini siapa tahu ada jemaah nah melihat ikam pina maras. Foto ya aja. Jangan foto lon HP kawi. Nah, ini orang foto paspornya, foto HP-nya. Nah, foto paspor pula paspor dan sebagainya berangkat kada tahu Bang. Mbah. Minta yasir lana ziarah Makkah wal 100 kali biasanya Rabbana atina ya Fattah ya Ali. Doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Biasanya kalau di pondok tuh semalaman sampai menjelang subuh sahur. Habis sahur, bayang subuh, bismillah subuh, hilip lagi sudah. Kayak kuburan setengah hari kita dengar lagi sudah. Semalaman kada begurinya. Itu kalau di coba pian kalau kada salah tahun semalam belum ingat. Habis tengah malam ayo kita ziarah. Malam nisfu Sya'ban. Membaca la ilaha illallah boleh aja sambil di jalan namun sambil berabah membaca neto kalau pina sekali bangun harus timbul ajan subuh tuntung kada besahur kada apa juga kada tuntung jadul malam tadi membaca bagus kada membaca kada apa-apa hendak ada 4 malam kah malam itu kada apa-apa yang penting jangan behualan itu aja nang membaca yasin bagus nang kada membaca yasin kada apa-apa tapi mun kada apa-apa diulah baik membaca yasin lawan orang banyak kayak tolok daripada bahual pas bahual nah itu tujuan syaitan sip je syaitan kada dapat ampunan nya nah jadi nang kada umpat kada apa-apa nang umpat bagus daripada kada apa-apa di rumah baik umpatan orang banyak di rumah habis jua antara maghrib isya baik mah habis akan di masjid daripada di rumah kada mengaruan. Malam nisbutah rami orang dalail macam-macam yang dibaca malam itu tuh burdah bah doa mustajab yuk doa mustajab minta nang apa nah Allah Ta'ala nah minta unjuk proposal dulu bisa ya kita keluarnya apabila kah mungkin sudah minta nah jar guru bahari namun saban malam mengguyang pohonnya jangan niurnya wariknya gin gugur sebenarnya guyang terus mau ainya kita juga kadang-kadang ini keseriusan kita nih nah keseriusan kita dalam meminta itu Pak dilihat serius kadang amun serius diberi ya tapi serius juga ya mun pendak memberi Tuhan ibari ada aja nah kada serius ya itu coba harus serius ya Allah ulunah hendak juga melihat Makkah Madinah Masya Allah hendak ulun ini mbah ya kalau kawi hendak aja kawi hendak kawi tapi pahalanya dapat terus pahalanya subuh berjamaah duduk sampai isyraq 2 rakaat haji dan umrah cuma aja kawi jangannya kawa tuh ya doa kada denang mustahil kabul malam nisfu Ramadan tulak akan orang ikam tulak jurang kamana tulak Martapura kurang yang mana kah Ramadan tulak akan orang cuti ya dulu begawi di sini 10 hari 12 hari ada jalan lain misalnya bismillah berangkat kada tahu pang kita tuh kadang-kadang majar rasa kada mungkin bener kawa tertulak ya kada mungkin mun Allah Ta'ala nang bakahandak ayo ada dan tinggal kita benar lagi mau ada berdoa apa nang hendak malam nisfu Allah kalau ditarim biasanya mengajian malam nisfu tuh kalau ditarim tuh mulai sore jadi umpama kita ini kan malam Jumat nisfu Kamis sore itu Mbah Asar di Zambal dulu di Zambal ziarahan ke kubur-kubur di sana sambil membaca Yasin 3 kali baca Yasin 3 kali sore menjelang nisfu ada yang memimpinakan di Maqam al-Imam Faqihil Mugaddam
baca Yasin. Yang penduduk Tarim ziarahan tuh ke kubur-kubur, karena malamnya dia pulang, baca Yasin tah. Kada kawa imbah maghrib jam malam baca, kada kawa malam itu imbah isya begawi bulik jam 10 jam 11 baca, kada kawa aja begawi juga apabila kawanya baca Yasin baca. Jawazun ala sirat, Masya Allah. Imbah nisfu kada siapa puasa naik lagi, Masya Allah. Mudahan panjang umur beratan. Aduh, lawas kada puasa nih jar. Apakah puasa nisfu nih jar? Mudahan hujan aja bang guru aja nyamang tapi kerasa. Lawas kada puasa setahun parah, sahaul sampuk. Nisfu nih awal puasa nah aja gugup pucat sedin. Nak puasa aja pucat kayak apa kisahnya. Itu kayak apa jar? Hari Jumat puasa boleh aja. Malam tadi kita jelaskan juga sudah. Kayak apa puasa di hari Jumat menunggal, maka harus digandeng dengan sehari sebelum dan sesudahnya. Memang pada asalnya seperti itu. Namun ketika hari itu adalah bertepatan dengan hari yang syariat menganjurkan kita untuk berpuasa, maka kada jadi masalah untuk sehari itu aja. Walaupun kada digandeng kada jadi masalah, karena memang syariat yang menganjurkan. Mun hendak puasa nang 13, 14, 15 bagus lagi. Puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. 13 Syaban, 14 Syaban, 15 Syaban. Bagus lagi. Dan itu adalah salah satu puasa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulannya 13, 14, 15, 13, 14, 15. Itu malam nisfu tuh. Sama-sama saling mendoakan. Pian doakan ulun, doa sama-sama kita. Mudah-mudahan kabul hajat berataan insyaallah. Nang nyatanya dulu nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 pakai tasbih digital tuh paling nyaman sudah. Kada kerasaan mun dipicik terus kada kerasaan tuntung ae. Maksudnya mun ya pakai tasbih bisa talapas, bisa apa. Nah, mun pakai yang itu kan nyaman. Dilihat itu nah kalau tina baterainya mati bener sudah 1000 lebih deh baterainya mati. Aduh, kayak apa hitungannya itu? Puga nungkar. Ada mesti larangnya, ada juga nang larang kalau nang harga 2,5 tuh larang banget. 15 ribuan kan sal benyala. Mun 100 bunyi titit jenah itu 100. 10 kali bunyi kayak itu 1000 berarti. Apalagi bulan Syaban itu pakai berapa? 300 sehari bulan sholawat sudah membiasakannya sampai kena Ramadan mintu juga, sampai di luar Ramadan mintu juga kawal 500 sehari. Dalam kitab Sa'adatud Darain itu menurang atau kawal 500 sehari, lancar rezeki, dimudahkan Allah mencari rezeki, baik rezeki hissi atau ma'nawi. Rezeki itu kadang duit aja bang, duit banyak munnya kada dapat rezeki qanaah, kada harapan cukup. Sehari kuliahan parinnya berapa juta, cuma kada dapat qanaah, kada harapan cukup inya. Sehari dikit aja nya dapat, cuma inya itu ada bisi sifat qanaah, cukup aja na rezeki itu karena banyak loh orang kayak itu. Sehari kuliahan banyak tapi tetapnya merasa kada cukup, belum cukup inya. Amaran manusia itu kada harapan merasa puas, kecuali muntungnya sudah betapal kapas hanya mati hanya rampih. Belum mati kada ampih lagi kurang terus. Nah kada apa-apa we, yang penting kawa ajan jara we. Nah, ajan ya sudah, Allahu Akbar. Kada tahu bang we. Dan ada rezekinya insyaallah. Bah, siapa tahu ada nang yang terakhir, yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah, menambah derajat di dalam surga. Derajatnya naik dalam surga karena sedekahnya. Bah kita pina kata pirajin juga tahajud,
tahajud kita tapi rajin, sembahyang tapi sembahyang sunnah maksudnya tapi rajin, apa ngajian tapi rajin juga, wayahanu ada wayahanu kadada, baca Quran tapi himat juga. Ya ada sebuting barang amalan yang pina menonjol toh. Kebetulan pulang seorang dilebihakan Allah pintangan rajaki di situ barangna himati, apalagi mau tahu si dinang ahli sedekah, si dinang ahli Quran, si dinang ahli tahajud mah itu ada kisah lagi sudah di pintangan situ barang seorang mah untuk malam nisfu Sya'ban. Mudahan panjang umur sehat afiah insyaallah. Mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wah, kita ada liburan gitu. Ada liburan gitu. Ada usah libur gitu, ada usah kemana juga liburan kita. Ada kemana-mana juga. Liburannya ada kemana-mana. Di sini aja kita sudah saban Jumat pada apa diliburkan. Harus libur gitu kita. Harus saja nak hadir-hadir, ada harus setumat nimbah subuh setengah jam tentu. Ada kemana-mana juga libur. Setumat aja juga ada lawas lain pada lawas tuh menlawas tuh ya yang hendak nang yuh dan sebagainya. Ala kulli hal entar rela seberatan. Nah diundang malam Selasa nih insyaallah di Sebarang di masjid juga salajur terpakai entar rela salajur tawakufan majelis malam Selasa sekaligus sama-sama kita berkumpul baca maulid, berzikir, tahlil, kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah wafat, wabil khusus mengenang wafatnya almarhum Abah Guru Sekumpul. Terima kasih seluruh yang ikut andil dalam acara itu, bil khusus warga pengurus dalam seluruh RT dan warga-warganya yang siap menyambut datangnya jemaah pada malam itu insyaallah. Mudahan lancar aja acaranya insyaallah, mudahan dapat berkah, mudahan dengan perkumpulan itu segala bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antara seberatan la hadratin Nabi al-Fatihah.